hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat, yaitu tentang sakramen tobat ya. Sudah 4 pertemuan nih kita. Bentar lagi sudah hampir selesai nih ya. 10 pertemuan tinggal 6 lagi. Oke. Sakramen tobat, tapi sebelum kita masuk ke sakramen tobat, kita lihat. Kita ini manusia itu punya ekspresi. Ekspresi itu adalah cerminan hati. Hati bisa sedih. Sedih karena apa? Ya, kita lihat. Sedih bisa jadi karena dicuekin, ya, bisa karena kehilangan, karena kecewa, karena gagal, ya, karena kehilangan, ya. Tidak apa-apa, orang sedih itu tidak apa-apa. Secara pribadi kita bisa sedih karena mungkin dari perbuatan orang lain, ya. Tapi kalau semua segala hal yang buruk-buruk itu, yang kehilangan, dicuekin, ya, kehilangan segalanya itu nanti akhirnya menimbulkan putus harapan, lalu pada akhirnya kita menyalahkan. Berat lagi kalau kita menyalahkannya bukan hanya pada orang yang menyebabkan, tapi pada Tuhan. Tuhan kok bisa semuanya ini terjadi padaku. Jadi sedih itu tidak salah, tapi kalau sudah sampai nanti menyalahkan Tuhan, nah bisa jadi salah. Nah, kalau sama Tuhan akhirnya nanti ke dosa, ya. Kalau kemarin diajari dosa itu ada bisa dari perintah Allah, 7 akar dosa dan sebagainya. Tapi sedih itu juga bisa menjadi akar dosa. Baik, dibalik. Kalau kita ini sekarang yang kena, tapi kemudian dibalik, apakah kalau kita ini melakukan sesuatu yang bisa orang lain sedih juga, ya, bisa sedih, bisa kecewa dan seterusnya, ya. Akhirnya kita ini yang menjadi menyebabkan orang yang berkeluh, ya. Kalau pada contoh kitab suci itu ada Ayub. Ayub itu 7 kali dia mendapat kemalangan, dia tidak berkata apa-apa. Tapi ketika dia dicobai sama iblis, ya, untuk dia sendiri yang kena, nah, baru dia ngomong seperti tadi, ya, kenapa kok aku bisa begini gitu, ya. Nah, apa yang bisa menyebabkan kita itu bersalah? Ini materinya kok kelihatannya berhenti ya Kak, gitu ya. Ya. Nah, ini dilanjut lagi. Kira-kira contohnya apa aja nanti ya untuk yang contoh-contoh main menyebabkan kita itu bikin merugikan orang lain. Kita lihat dulu. Klik lagi ya. Nah, tadi gambar-gambarnya ada ikon-ikon ya. Nah, ini menyesal atas suatu perbuatan, ucapan, dan kebiasaan yang menyusahkan, merugikan, merusak baik pertemanan, keluarga, lingkungan, bahkan diri sendiri ya. Nah, apa saja kita lihat, ya bisa jadi karena kita nih sepedanya orang lain kita rusakkan, sudah orang lain susah malah marah-marah ya, kamu gitu, kamu ini kan yang bikin masalah, jadi tak rusak sekalian. Nah, ada lagi mencuekan, ya, tidak mempedulikan. Ini lebih berat nih, orang tua memberi nasihat, ya, malah memalingkan wajah, tutup telinga, ya. Ini mencuekan, ya. Lanjutnya lagi kita bisa lihat ini kalau kita ini namanya gagal, ya, gagal, lalu kemudian merusak barang yang mungkin dikasihkan sama orang tua, ya. Ini menjadi suatu kebiasaan, ya. Kalau tadi ada perbuatan, ya, yang memalingkan barang, ini bisa jadi suatu kebiasaan. Lanjut lagi, nah, ya ini membuli, dari kemarin sudah ada. Nah, lanjut lagi, apa lagi? Ini kalau ini kita punya bakat seni itu bagus, ya, talent bagus. Tapi kalau disalurkan tidak pada tempatnya, nah, orang lain rugi. Misalnya kalau ada, aku bisa melukis bagus, tapi yang tak gambar rumahnya Kak Felisa. Kak Felisa gimana? Keberatan nggak ya? Marah, emosi pasti, ya, Pak. Lah, kan rumah yang bikin orang tuanya di rumahnya Kak Felisa kok malah diurek-urek, meskipun bagus lah, ya, gitu ya. Lanjut, itu hanya terhadap manusia. Gimana kalau terhadap lingkungan? Nah, ini contohnya, ya, terhadap lingkungan. Hutan itu adalah salah satu ekosistem, yaitu tentu yang mensupport kehidupan kita, ya. Oksigen bisa dihasilkan dari sana, air bisa sumbernya dari sana. Tapi karena kita tidak peduli, atau justru malah lebih merusak, akhirnya hutannya habis. Nggak cuma hutannya habis, nanti berikutnya bisa jadi timbul kekeringan. Nah, kekeringan atau banjir, kita lihat. Kalau kekeringan seperti apa, ya? Nggak bisa ditanami. Ya. Ini kalau hujan itu, ya, di sini misalnya nih di daerah mana? Lapindo itu, ya, hujan gitu, kalau hujannya terus bisa dari Lapindo itu banjir ke bawah, ya. Lanjut.
Nah, ini salah satu ya. Ini Kak Faisa pasti sering nih main-main ke sini piknik. Pantai. Ya, pantai indah ya, pantai indah. Nah, tapi kalau kita tidak menjaga keindahannya itu, akhirnya seperti apa? Buang sampah sembarangan. Ya, jadi numpuk. Bukan menjadi pantai pasir, berpasir putih, lautnya biru, jadi ya ini menjadi rusuh ya, bukan pantai indah tapi menjadi pantai sampah ya. Lanjut, kita lanjut. Nah, ini kalau laut. Kita kehidupan yang juga mensupport kita sebagai manusia. Ini kalau bagus kalau kita ikut menjaga. Tapi kalau kita sembarangan, akhirnya apa? Nah, sampah dibuang di daratan, kotornya di laut. Ya, ini diver aja sampai bingung. Ikan kok bening semua, cuma ngambang, tidak ada geraknya itu ya. Nah, bingung nih divernya ya. Apalagi ikan-ikannya ini teman-temanku kok aneh semua itu. Ya, kita lanjut. Nah, ini salah satu. Kalau di Tujuan Dosa itu ada gelojoh ya, gelojoh itu makan sebanyak-banyaknya. Wah, habisin semua untuk dirinya sendiri. Tapi kalau di sini, ya, ini makan banyak, bukan makan banyak, ambil makannya banyak, ya, semua diambili, tapi tidak dihabiskan, dibuang justru. Nah, dibuang ya, dibuang. Seperti apa dibuang? Nah, ambilnya banyak, yang lainnya dibuang. Orang yang makan saja harus berbagi, ya, contohnya seperti ini, ya, makannya berbagi. Nah, satu mangkok berlima, ya, lauknya aja kelihatannya nggak ada itu Kak Falisa ya. Iya, nasi. Makan berlima atau lebih parah lagi, karena nggak ada yang bisa dimakan, mereka mengkais di tempat sampah, ya, di tempat sisa makanan. Ya, dilihat coba contohnya. Nah, ya. Lalu dilanjutkan lagi, itu masih bisa berbagi. Nah, ini tidak bisa mengkais, tidak bisa berbagi, hanya menunggu bantuan. Nah, kalian peduli enggak gitu ya? Kalian peduli enggak? Kalau kalian peduli, paling tidak makannya tidak dibuang ya, makan memang diambil sesuai porsinya. Ya, jadi apakah itu semua perbuatan yang menyusahkan, merugikan, rusak baik pertemanan, keluarga dan lingkungan, bahkan di sendiri, itu seharusnya kita bisa nyata. Tobat tapi bukan sakramen baik. Tobat kapok, menyesal ya. Lanjut. Nah, ini salah satunya lagi. Kita sendiri yang melakukan ini kesenangan. Ya, senangannya tergantung dengan gadget. Ada game, mungkin drakor, streaming atau film kartun, terserah saja. Tapi menjadi kecanduan. Kecanduan itu seperti apa? Seperti apa sih yang disebut kecanduan? Kita lihat kecanduan ya. Kecanduan ini. Nah, organisasi kesehatan ya, dan diakui bahwa itu menjadi penyakit gangguan mental ya, tulisannya itu penyakit gangguan mental. Cirinya apa? Tidak dapat mengendalikan diri ya, lebih senang bermain gadgetnya daripada melakukan aktivitas lain, nyapu ya, sambil gadgetan atau makan sambil gadgetan ya, nggak boleh itu ya, itu penyakit gangguan mental ya. Kita lanjut lagi. Jadi kalau itu tadi kita memberi contoh tentang perbuatan yang, tapi perbuatan itu kalau di ajaran kita itu adalah menjadi suatu dosa. Karena apa? Segala perbuatan, ucapan dan kebiasaan tadi merusak hubungan sesama dan Tuhan demi kesenangan dan kepuasan diri semata adalah tindakan berdosa. Ya. Berdosa. Mana tulisannya berdosa? Berdosa. Dosa adalah tindakan yang bertentangan dan berlawanan dengan cinta kasih Allah atau kehendak Allah. Ya, saya berikutnya kita lihat. Nah, dosa itu melanggar peraturan Allah, kehendak Allah. Itu peraturan di surga. Kalau kita di sini aja di dunia kan ada peraturan, ada hukum ya untuk mengatur supaya kita antar sesama warga negara tidak merugikan. Ada sanksinya, tuh sanksinya bisa dibaca tuh, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Tetapi kita nggak bisa milih yang aku bayar denda saja, nggak bisa ya. Itu tergantung sama siapa Pak Desa? Tuhan. Hakimnya kalau di dunia hakim. Ya. Di sini hakimnya, hakimnya kok enak cuma 4.500 apa? Misalnya dosanya kekeliruannya ya, kesalahannya atau pelanggar hukumannya itu adalah merusak properti orang ya, pasti nggak bisa cuma 4.500, yang dirusakkan mungkin 100 juta ya, bisa jadi kamu di penjara 2 tahun. Apalagi kalau di surga, bayangin kalau hukumnya di
dunia sama di surga sama. Kalau dihukum di sini di dunia itu 2 tahun, kalau kata-katanya berapa orang bijaksana itu 1 tahun di sini sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi 1000 tahun di surga. Kalau kita dihukumnya bisa 2000 tahun, 1000 kali 2, 2000 tahun. Jadi apa kayaknya itu? Di dunia aja kalau kita banyak melakukan pelanggaran hukum jadinya seperti ini. Keluar masuk, ya, penjara, ya. Nah, keluar akhirnya ya begini, ya cuma pekerjaannya keluar masuk penjara, keluar masuk penjara, gitu ya. Nah, semua tindakan itu adalah apa? Kita lihat, ulang lagi, bisanya klik. Nah, dilihat, nah adalah tindakan lagi sekali lagi. Oke, nah dosa adalah tindakan yang bertentangan dan berlawanan dengan cinta kasih Allah atau kehendak Allah. Nah, ini ya dilihat dosa, ingat-ingat. Nah, cinta kasih Allah itu seperti apa? Kehendak Allah itu seperti apa? Nah, sekarang kita perhatikan kamus lainnya sambil mendengarkan suara Kak Felisa yang merdu ya. Filosofi beneran. Ini pengalaman pribadi Kak Felisa tentang cinta kasih Allah. Silakan Kak Felisa. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu. Engkau selalu hadir dalam setiap nafas kami. Ajaran-Mu tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Biarlah mengalir dalam hati kami, agar ketika hati kami disakiti, ajarkan kami memberi hati untuk mengampuni. Ketika hidup kami dihakimi, ajarkan kami memberi hati untuk mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Karena cinta kasih-Mu membawa perdamaian, bukan kegelapan. Nah, itu ya tadi kalau kita terputus hubungannya sama Tuhan, sama cinta kasih Allah, tadi contohnya di akhir video hidupnya jadi gelap. Atau lebih berat lagi kita masuk dosa itu ada akar maut ya. Berarti kalau maut itu kita maksudnya di neraka panas gitu ya, panas loh neraka itu, apalagi sampai bertahun-tahun gitu. Wah kayak apa ya? Kita lanjut lagi ya. Jadi dosa, tadi kan sudah dijelaskan dosa itu adalah tindakan yang dilakukan ya, yang memutuskan hubungan Allah, tapi dilakukannya seperti apa? Bebas, bebas, sadar dan tahu. Kelihatannya ya berdosa jika tindakannya itu dilakukan secara bebas, sadar dan tahu. Bebas itu tidak dalam keterpaksaan, tidak ada orang yang maksa, diancam, tidak ada, sadar, ya dalam keadaan sadar. Tidak ada dalam keadaan linglung, misalnya sedang panas tinggi, itu kan kadang-kadang kita tidak sadar. Minta gelas, kok kasih sakit gitu lah, gelasnya jatuh pecah. Nah, kalau kamu dalam keadaan biasa bisa jadi salah karena ceroboh. Tapi kalau ini dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan, itu adalah bukan dosa. Yang terakhir adalah tahu. Ya, tahu berarti memiliki pengetahuan tentang dosanya itu sendiri. Ya, nah, kita lihat apa sih bebas, sadar dan tahu ilustrasinya seperti apa. Nah ini bebas ini, sama orang tua kan dikasih nih kebebasan, kamu boleh silakan bermain-main di luar ya, tapi kamu harus sadar dan tahu loh ya, bahwa di luar itu berbahaya ya. Berbahaya karena apa? Namanya jalan raya ya, pasti ada apa-apa, ada mobil lain ya, ada mungkin ada ya, itu tadi akhirnya bebas, dikasih kebebasan, sadar bahwa sebetulnya di jalan itu berbahaya, tahu kalau bisa terjadi kecelakaan, nah akhirnya kecelakaan beneran. Oke, kita lanjut. Nah, saya mau tanya ini Pak, bagaimana cara pemulihan dan penyelesaiannya dengan Tuhan? Nah, kalau di gereja Katolik, tentang kita belajar sekarang ini, ada yang namanya sakramen tobat, yaitu tentang penyesalan. Apa sih penyesalan itu? Nih, menyesal bahwa kita melawan kehendak Allah, menolak perintah Allah, meninggalkan kasih Allah. Harus menyesal ya. Nah, lalu tadi tanya ya, gimana cara memulihkannya? Kalau sesama manusia pertama mengaku salah, yang minta maaf ya. Terhadap sesama ini kan juga bisa juga karena berdosa itu juga
mengecewakan Tuhan, kita juga harus mohon ampun. Ya, sama sesamanya yang memang dirugikan kita minta maaf, tapi juga mohon ampun sama ya. Caranya gimana itu nanti ya, mohon ampun gitu. Nah, lanjut. Nah, kalau di gereja Katolik itu ada namanya tadi sakramen tobat. Karena kok bisa di gereja Katolik? Ya, karena gereja Katolik itu sebagai bagian tubuh dari Kristus. Ya, Kristus itu memberikan pertobatan. Diwujudkan dalam gereja Katolik adalah sakramen tobat atau yang sering disebut sakramen pengampunan dosa ataupun sakramen rekonsiliasi. Jadi ada 3 ya, sakramen tobat. 3 itu maksudnya artinya sama, sakramen tobat, sakramen pengampunan dosa, atau sakramen rekonsiliasi. Itu, Pak. Nah, berarti kalau sakramen tobat sendiri itu apa artinya, Pak? Nah, kita lanjut nih. Sakramen tobat itu apa tuh artinya? Ya, kita lihat. Sakramen tobat itu pertama-tama itu adalah rahmat Allah, ya. Dianugerahkan untuk memulihkan manusia dalam kepantasan dan kekudusan. Pertama-tama sakramen itu, semua sakramen yang pernah kamu terima itu memang dihadirkan oleh Yesus. Ya, lewat pengorbanannya. Pertama-tama dalam hidupnya dia adalah mengajar. Mengajar dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Ya, katanya dia tentang mengajar tentang bagaimana kepada Allah kasih sesama. Perbuatannya dia banyak mujizat yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Jadi ditimakan pertama rahmat Allah yang digerakkan. Yang kedua adalah diterimakan kepada orang yang percaya akan keselamatan yang dihadirkan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Jadi harus diterimakan, ada yang menerimakan. Terus yang terakhir bagaimana? Ada yang menerimakan lalu diperoleh bagi siapa? Ya bagi yang menyadari dosa dan kesalahannya atas kehendak kasih Allah. Jadi walaupun Kristus hadir ke dunia, melakukan penebusan, disalib dan sebagainya, memberikan rahmatnya, memberi sakramennya, tapi kalau kita sebagai yang orang berdosa tidak pernah menyesali, ya tidak bakalan dapat itu namanya sakramen tobat. Ya, tidak dapat rahmat Allah itu tadi. Ya, seperti kalau kita mau makan roti, ada roti di meja, lapar, tidak mungkin roti itu yang datang kepada kita gitu aja. Rotinya ada, kita harus ngambil rotinya, ya seperti itu. Harus ada usahanya. Lanjut. Terus pentingnya apa ini, gitu kan? Pasti tanya, lu buat apa? Wong kita ini belajar tentang Ekaristi, tentang komuni pertama. Apa kaitannya sama sakramen Ekaristi? Nah, kaitannya adalah kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Ya, tulisannya di bawah itu. Ya, menyambut tubuh dan darah Kristus harus dalam keadaan rahmat, ya, dalam keadaan kudus. Ya. Nah, tapi Pak, mengapa sakramen tobat itu harus diperoleh dalam gereja dan melalui pastor atau imam? Nah, ini pertanyaan selanjutnya yang bagus. Kenapa ya? Mengapa sakramen tobat itu harus diperoleh dari gereja Katolik ya, melalui imam pastor bapak pengakuan? Ya, pertama-tama kenapa harus dari gereja Katolik? Karena kita semua ini adalah umat Kristus yang bersatu dalam gereja Katolik. Ya, seperti bahwa gereja Katolik itu adalah apostolik, ya, rasuli, diturunkan, diwariskan tata caranya melalui rasul, kemudian turun kepada para paus. Ya, nah kita lihat pertama-tama ini sambil dicatat ya, Injilnya dicatat tulisannya bahwa gereja adalah tubuh Kristus, dialah kepalanya. Dicatat di Lukas 5 ayat 24a ya, dicatat. Nanti bisa dicek lagi di rumah, dibaca lagi Injilnya yang lengkap. Lalu yang kedua, murid Yesus diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Ya, ayatnya Yohanes 20 ya, ayat 21 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23. Terus yang ketiga, imam atau pastor atau bapak pengakuan adalah penerus para rasul Kristus. Catat ayatnya adalah Matius bab 16 ayat 18 sampai dengan 20 ya. Kita lihat per Injilnya ya. Kita lihat Injil Lukas dahulu, karena gereja adalah tubuh Kristus. Kita langsung di-sliding ke ayatnya ya nanti Kak Billy ya. Di sini ada yang bantu kita Pak Billy ya. Langsung diklik ya, diklik videonya. Nah, langsung ke ayat
Tadi yang keberapa? 20 ayat 20, setting ke 20. Iya. Ya. Nah, terus ya ini ya ketika Yesus melihat iman ini pada waktu Yesus mau menyembuhkan orang yang lumpuh yang diturunkan dari genting ya. Begitu lihat dia berkata, "Hei saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, mereka tahu bahwa yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu ya? Manakah lebih mudah? Mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ya, itu jadi Yesus menekan, aku ini anak manusia, aku dikasih kuasa untuk mengampuni dosa. Ya, Yesus diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, kedua, sekarang di Yohanes 20, 21 sampai 23. Yesus diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Ini di mana nih? Kita lihat dari Injilnya. Langsung kita setting nanti ke 20 ya. Ya, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, Yesus mengatakan pada muridnya, aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, jadi murid-murid Yesus semua dikasih kuasa untuk mengampuni dosa. Salah satunya adalah kita lihat di Matius 16 ayat 18 sampai 20. Ya, klik kita langsung ke 16 ayat 18. Ini ya yang bantu kita nih pagi ini hari ini ya. Nah, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, ya. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapa yang di surga. Jadi ini Petrus ditanyai, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah. Ya, dijawab Yesus seperti demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Ya, sebenarnya seperti itu. Jadi Petrus itu adalah murid utama Yesus. Dia diberi kuasa. Dan Petrus adalah paus yang pertama di Roma. Nah, seperti yang diceritakan pada waktu cerita gereja ya, gereja dan sakramen baptis ya, bahwa ada hierarki. Paus itu yang paling utama. Kalau pakai istilah kerennya itu magisterium, gitu ya. Jadi semua ajaran itu berpusat pada satu di Roma Vatikan sana atas nama Paus. Dulu Paus Petrus, satu Petrus menurunkan kepada penerus-penerusnya. Yang penerusnya, uskup-uskup ini, karena semakin banyak ajarannya di negara-negara, menasbiskan para romo, ya romo-romo untuk melayani di daerahnya itu. Nah, salah satunya di Indonesia mengangkat uskupnya kalau Surabaya uskup Vincentius ya, uskup ini menasbiskan memberi tugas pada para imamnya untuk menjadi petugas gereja, gembala gereja ya, dan dengan pada waktu penasbisan ditumpangi tangan tuh, artinya dia diberi juga kuasa untuk mengampuni dosa gitu ya. Ya, kita lanjut. Ini tadi masih baik. Nah, masih ada yang satu yang ketinggalan rasanya nih tadi. Balik dulu ya. Nah, mengapa harus sakramen tobat? Gitu ya. Tanggal pertama tadi mengapa sakramen tobat harus diperoleh dalam gereja, tapi mengapa harus sakramen tobat? Sebetulnya begitu kita dibaptis, ya, begitu kita dibaptis. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus curin air ya. Mungkin Kak Felisa dibaptisnya waktu bayi ya. Iya. Ya, waktu bayi. Kalau waktu sudah dewasa, sudah dibaptis masih harus sebelumnya mengucapkan janji baptis. Ya, janji baptis itu kalau sekarang setiap kali diulang di misa adalah aku percaya, yaitu janji baptis.
begitu kita dibaptis, dosa kita itu sudah dihapus. Dosa asal dan dosa yang pernah diperbuat dunia langsung dihapus, diangkat menjadi anak Allah. Anak Allah kan kudus, dosanya sudah diampuni. Nah, tetapi manusia itu kan masih hidup di dunia, masih cenderung berbuat dosa. Jadi kalau dosa lagi kan tidak mungkin dibaptis lagi. Baptis itu sekali seumur hidup, hanya diberikan satu kali. Nah, diberikan ada sakramen tobat. Jadi kalau ada kekeliruan, masih sering tergoda, masih bisa membersihkan diri, yaitu dengan sakramen tobat ini tadi. Ya. Berarti kapan nih Pak kita dapat memperoleh pengampunan atau pertobatan di dalam gereja? Nah, kita untuk menerima itu ada 2 saat. Saat pertama dilihat, ya, oke. Kapan? Oke. Kita bisa menerima sakramen tobat itu pada waktu Ekaristi. Ya, pada waktu Ekaristi. Itu artinya bersama-sama dengan jemaat. Ya. Slide-nya belum ganti. Nah, secara bersama. Namanya lewat tobat Ekaristi. Sebelum memasuki liturgi sabda. Dalam hal ini untuk ikut dirayakan mengikuti Ekaristi. Nah, kita kan memang menyambut tubuh dan darah tadi katanya, menyambut tubuh dan darah Kristus itu harus dalam keadaan rahmat atau kudus. Makanya ada di awal itu ada tobat bersama-sama, Tapi ada juga secara pribadi itu perorangan. Kalau tadi bareng-bareng, kita sekarang perorangan dalam bilik pengakuan. Ya, dalam bilik pengakuan masing-masing umat mengakui dosa dan mohon pengampunan melalui bapa pengakuan baik dosa berat maupun dosa ringan. Nah, nanti kelihatan ini, coba kita lihat doanya. Kalau kita doa tobat liturgi, nah ini ya kalau setiap kali kita misa setelah doa pembukaan kita langsung ini sebelum mengikuti liturgi sabda. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Nah, kalau di misa tidak dijawab amin nih, karena Romo masih ada jawaban doanya, doxologinya misalnya ya. Ngomongnya kira-kira semoga Allah yang Maha Rahim itu mengampuni dosa kita dan membawa kita ke hidup yang kekal. Kira-kira begitu ya. Bisa lihat nanti di TPE seperti apa tuh ya, doanya yang tepatnya ya. Nah, kalau pribadi ya, lanjut. Nah, itu tadi ada berapa. Nah, kalau pribadi nih, kita masuk ke ruang pengakuan ini sebelum pandemi ya, jadi bisa masuk ke ruang pengakuan. Di situ ada Romo, kita berlutut mengakukan dosa kita ya. Romonya seperti apa? Nanti kalau masuk ruang pengakuan dia dulu. Nanti kalau pakai jas, pakai dasi bukan Romo berarti ya. Romo atau Bapak Mantut kalau di ruang pengakuan busananya seperti itu, pakai alba, pakai stola. Di situ ada lilin seperti ini ya, ada lilin, ada salin. Ada Yesus di situ pasti untuk menyaksikan pengakuan dosamu. Itu ada Yesus pasti. Kapan yang pada waktu bagaimana berdoanya, bagaimana dapatnya, lalu kapan untuk ini yang kedua, kapan berikutnya nih? Ya kapan? Ya ini tadi secara bersama dan pribadi, kapan berikutnya adalah berapa kalinya. Nah, mengakukan dosa pribadi untuk mendapatkan sakramen tobat sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Ya. Kalau dalam 5 perintah gereja, tertulisnya lakukanlah pengakuan dosa pribadi kurang-kurangnya 1 kali, ya, 1 kali dalam setahun. Tapi kan kita tahu perayaan-perayaan itu ada 2, menyambut kelahiran Yesus sama menyambut Paskah, ya. Jadi paling enggak dalam perayaan raya itu kita harus mengaku dosa. Ya. Sering-sering boleh, lebih dari 2 boleh, tapi juga jangan sampai terjadi 1 tahun 365 hari kamu ngaku dosanya 365 kali. Seperti yang dikatakan sama Kak Bu Winit ya, itu bukan tobat ya, teman-teman, tomat. Tobat tapi okumat terus itu enggak boleh itu ya. Gitu. Jadi katanya ada 2. Nah, terus bagaimana nih Pak cara untuk pengakuan dosa? Apa yang perlu dipersiapkan dulu? Nah, ini ada 2 lagi nih yang perlu disiapkan. Bagaimana ya kalau tadi sudah kapan tuh enggak bisa selalu sekonyong-konyong datang gitu kan. Lalu saya mau mengaku dosa. Romo, saya mau mengaku dosa. Sekarang ya. Kita ada caranya. Cara mengaku dosa atau penerimaan sakramen tobat. Ya.
Ini ada dua hal ya, sebelah sini yang di tempatnya yang ini adalah sikap rohani ya, sikap batin. Yang di sebelah sana adalah tindakannya ya. Sikap pertobatannya harus seperti apa? Di hati itu ada penyesalan ya, di hati ya, hatinya mengkerut gitu ya. Kalau gambarnya itu hatinya mengkerut, sedih, menyesal kan, menyesal telah melakukan dosa, sudah menjauhkan diri dari Allah. Ya, itu menyesal, hatinya sedih. Yang kedua adalah diakukan, nggak cuma disimpan dalam hati ya. Kalau dosa kalau di tempat kita itu harus diakukan supaya ada yang mendengar dan ada yang memberi pengampunan. Kalau tidak diakukan, tidak ada pengampunannya, kan gitu kan ya. Karena kita ajarannya gereja Katolik ya. Di mulut ada pengakuan sampai ini. Itu kalau sekarang itu sampai keluar liurnya gitu bisa dikira, wah itu penyebaran COVID itu ya. Tapi ini hanya gambaran bahwa saking menyesalnya ya, saking menyesal sampai bibirnya leleh-lehan gitu ya. Jadi ketiganya adalah rendah hatinya ya, rendah hatinya untuk mendapat penitensi dan berjanji tidak mengulangi lagi dosa yang sama atau dosa yang lain, kembali pada kasih Allah. Itu sikap batinnya dan tindakannya. Nah, yang sebelah sana adalah tindakannya, ada persiapan ya. Persiapan itu terdiri dari apa aja? Pemeriksaan batin, menemukan akar dosanya, berdoa mohon pertolongan Roh Kudus ya, supaya berani melakukan dosa. Nah, pada saat pengakuan nih, sebetulnya di persiapan itu sudah melakukan ini, yang di pengakuan mencatat atau mengingat semua dosa. Kalau dosanya banyak, supaya tidak lupa, catat, ya dicatat. Kemudian memohon pertolongan Tuhan agar dapat mengaku dosa dengan baik. Kalau tadi mohon pertolongan Roh Kudus supaya bisa menemukan dosa-dosanya. Kalau yang terserah lagi, memohon pertolongan untuk bisa mengakukan dosanya, ya dengan berani. Kemudian menunggu dengan iman, ini sudah masuk ke gerejanya atau ke tempat pengakuan dosa. Kemudian masuk ke ruang pengakuan. Ya, setelah masuk ruang pengakuan, mengakukan dosa, lah langsung pegang tanah puji syukur. Nah, puji syukur nanti bisa dilihat di puji syukur 104 ya. Kemudian setelah mengakukan dosa kepada Bapa pengakuan, mendengarkan nasihat. Ya, jadi tidak tiba-tiba kamu mengaku dosa, Romo langsung bilang ampuni itu enggak. Pasti kamu akan dinasehati supaya apa? Kamu mendapat bekal bagaimana kamu bisa menjauhi dosa yang sama. Paling nggak kan gitu kan ya. Kalau udah dinasehati, nanti tidak tahu. Terus tindakanku apa? Itu tidak tahu. Nanti atau malah yang seperti gambar tadi, romonya memberi nasihat, malingkan muka, tutup kuping. Wah, nggak ngaku dosa itu namanya ya. Setelah mendengarkan nasihat Romo, dengar ini, intensinya apa? Silihnya apa? Ya, kamu melakukan sesuatu itu harus ada suatu penggantinya. Kalau di tradisi lama orang Yahudi, mereka ngaku dosa itu mereka mempersembahkan korban, korban bakaran atau korban. Kalau dosanya kecil, bisa pakai yang kecil, mati. Tapi juga bisa pakai burung merpati karena memang tidak mampu membeli yang lebih besar. Tidak bisa ngasih misalnya kalau yang standarnya itu kan domba atau sapi. Dosanya semakin besar ya, korbannya harus semakin besar. Tapi kan sekarang sudah dihapus tuh. Sudah dihapus cara persembahan itu dengan pengorbanan Yesus sendiri. Sekali untuk selamanya. Nah, kita cuma tinggal melakukan pengakuan dosanya saja. Ya. Setelah memperhatikan penitensi, nah baru nih romonya memberi absolusi. Absolusi itu adalah pengampunan ya. Nanti kita lihat di ilustrasi setelah halaman ini ya. Setelah mendapat absolusi, lalu mengucapkan terima kasih. Langsung boleh pulang ya? Jangan dong, jangan dulu dong. Belum ya, tadi sudah dikasih penitensi ya. Jadi apa yang dilakukan kemudian masuk ke panti umat ya, masuk ke panti umat adik-adik semua melakukan penitensinya yang diberikan oleh Romo. Berdoa tobat dan kemudian mohon kekuatan Roh Kudus untuk tidak terjatuh dalam dosa lagi atau dosa yang sama ya. Nah, sekarang kita lihat ilustrasinya. Kita pegang puji syukurnya 104. Nah, kita lihat di sini ada gambarnya nih, puji syukur 104 sumbernya pengakuan dosa. Nah, di sini. Ini sumber pengakuan dosa adalah puji syukur nomor 104. 104 dibuka 104. Nah, di situ ada ya. Tata caranya ada. Puji syukur yang sudah lama bisa enggak? Ya, bukan halaman ya. Nomor 104, halamannya 115 ya.
Halamannya 115, nomornya 104, tata cara rekonsiliasi perorangan. Ya. Biasanya kalau kan komuni pertama ini sebelum ada sakramen tobat diadakan ibadah sakda dulu. Ibadah sakda dulu. Mana sih? Lalu kemudian sudah selesai baru masuk ke proses pengakuan dosa. Ya. Yang kita lihat gambarnya coba. Lihat gambarnya ini. Nah, ya. Persiapan tadi itu berdoa. Pertamanya supaya dapat mengingat sebuah kesalahannya, itu berdoa di sini ya. Ya contoh doanya misalnya Allah Roh Kudus, tolonglah saya untuk mengingat segala perkataan, perbuatan, kelalaian yang telah menyakiti orang lain dan yang sudah menyakiti hati Tuhan. Dengan melanggar perintah-perintahmu, bantulah saya untuk menyesal segala dosa dan dapat mengaku dengan baik. Yesus Tuhan dan pengantara kami. Nah itu periksa batin. Periksa batinnya tidak dari Injil, memeriksa, menyadari dan mengingat dosa kita. Bisa dari Injil. Injil banyak yang bukannya. Nah, kemarin kan sudah nih, kamu udah diajari dosa nih. Ya sebelumnya udah tahu dosa itu apa sih. Nah, sekarang kayak diajari berdosa, bukan melakukan dosa tapi tahu bahwa apa yang pernah kamu lakukan itu kemungkinan berdosa. Nah, lihatnya kemarin diajari 7 dosa pokok, 7 akar dosa, ya. Bung Ibu Gili Mama katanya gitu ya. Bung Ibu Gili Mama. 10 perintah Allah, ya. 5 perintah gereja, ada 2 hukum kasih. Sebetulnya sama. Pegang pakai 2 hukum kasih itu kan yang udah paling utama. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segala kekuatanmu, dengan pikiranmu, ya. Dan yang kedua, kita sesama manusia, seperti kamu mencintai diri. Ya. Tapi ada yang lebih berat kalau hukum kasih itu ya, itu juga yang ditulis. Ada satu lagi sebetulnya, cintalah musuhmu. Ini ada yang lebih ditambahkan sama Tuhan itu, cintalah musuhmu. Jangan kamu membenci, doakanlah mereka supaya diampuni. Ya, itu dilakukan sama Tuhan pada waktu salib. Ya, pada waktu salib sebelum terakhir, ampunilah Bapak mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, yang melukai, menyalibkan, membunuh dia, dimintakan ampun. Ya. Acuan atau pedomannya adalah itu tadi. Setelah tahu, lalu menyesali, dicatat tuh dosanya. Setelah dicatat dosanya semua pada waktu di gereja menunggu dengan hikmat, duduk dengan baik, ya, jangan bercanda, jangan main HP, ya, main HP, ngaku dosa sambil main HP, nanti dideketi mungkin sama panitianya, kok main HP toh? Saya baru ngapalin doanya di HP. Beneran apa enggak itu ya. Terus setelah menunggu dengan hikmat lalu masuk ya. Setelah masuk apa yang kalau dulu sebelum pandemi langsung berlutut kan, langsung bikin ada salib ya, langsung itu di sana ngomong itu doanya. Kalau di buku puji syukur itu, Bapak, pengakuan saya yang terakhir adalah 6 tahun lalu, 20 tahun lalu, atau 3 bulan lalu ya. Kalau 20 tahun yang lalu itu berarti tidak pernah ngaku dosa ya, dosanya numpuk banyak. Nah, tapi karena kamu anak calon komuni pertama yang dikatakan bukan yang terakhir adalah, tapi Bapak ini pengakuan saya yang pertama, lalu dilanjutkan doanya yang seperti di puji syukur 104 itu, bahwa saya telah lalu baca catatannya. Romo itu akan mendengarkan semua pengakuan dosamu. Tidak akan disebar-sebarkan. Ya. Romo mendengarkan itu juga itu langsung disampaikan pada Tuhan untuk juga didoakan supaya kamu dapat pengampunan. Ya. Supaya kamu juga diawasi sama Roh Kudus nanti itu ya. Kemudian Romonya memberi nasihat. Dengerin nasihatnya Romo apa. Ya. Romo beri nasihat langsung dulu. Tapi kan bantah apalan. Romonya juga berdebat. Bukan pengakuan dosa nih, ya, tidak boleh gitu ya. Mendengarkan dengan baik nasihatnya apa saja, karena dengan nasihat itu kamu bisa memperbaiki sikap hidup dan kebiasaan kamu, atau kelemahan itu apa bisa didengarkan dari nasihat Romo. Ya, setelah Romo memberikan nasihat, ya, kamu dikasih penitensi apa? Kemudian Romo akan memberi absolusi ya. Pastor menerima pengampunan. Ini kalau misalnya nih
Kalau di pandemi ini kan berdiri, umpamanya sudah memberi nasihat ya, sudah didengarkan, kamu misalnya di sebelah sini ya kamu mendengarkan, ya, penitensinya disebut, didengar penitensinya, jangan sampai nanti sampai ke panti umat lupa lagi penitensinya apa, ya. Penitensinya mungkin doa, tapi mungkin juga ada beberapa itu penitensinya adalah laku, tindakan. Kalau misalnya kamu itu dosamu itu tidak membantu orang tua misalnya itu, kamu bisa jadi penitensinya mulai sekarang kamu nyapu sehari 5 kali, nah itu ya, rumahnya bersih itu ya. Kalau ada penitensi seperti itu, rumahnya bersih, orang tuamu senang, dosamu juga diampuni, ya, mendapat pahala itu ya. Setelah ada penitensi tadi, mendapat asli, Romo akan bilang, anakku dosamu telah diampuni, Romo akan bikin tanda salib besar dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ini yang terima juga memberi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya, jadi pada waktu Romo memberi absolusi dan memberi tanda salib, kamu juga melakukan hal yang sama. Setelah itu mengucap terima kasih dan keluar dari ruang pengakuan, bukan pulang tapi ke panti umat, ya, ke panti umat, ya. Nah, di sini ngapain di panti umat? Kita mengakukan penitensinya, mendaraskan doa penitensi yang diberikan. Kemudian juga berdoa supaya kita tidak jatuh dalam dosa lagi. Yang penting yang nomor 2 itu mengucap syukur. Mengucap syukurnya gimana? Kalau enggak bisa spontan, ambil puji syukur, buka puji syukur nomor 27 sama 28. Di situ ada tuh ya, untuk syukur atas pengampunan atau madah Tuhan kami, ya. Lihat puji syukur 27 28. Nah, kalau sudah itu barulah kamu boleh pulang. Kamu sukacita, badan ringan, di surga akan ada sukacita karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, lihat yang besar gambarnya. Nah, there will be more rejoicing in heaven over the one sinner who repents. Ya, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, mengakuilah dosa sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Ini kita lihat nih ilustrasinya ada bumi di luar. Kalau misalnya Tuhan melihat dari atas surga sana, ya, bumi itu indah. Bahwa kita tuh, ini lampu-lampunya ini lampu-lampu listrik nih. Ya. Kalau kita itu menjadi pengikut Kristus yang benar, ya, dikatakan kan, kamu itu adalah anak terang. Lampunya nyala semua di sana, ya. Dari surga juga akan kelihatan indah. Ya, maka itu bertobatlah. Kalau kamu berusaha bertobatlah supaya bumi ini juga semakin terang, Tuhan juga akan semakin cinta karena kamu juga kelihatan bahwa cinta kepada Tuhan dengan dilihat, oh terang sekali dunia ini, gitu ya. Ya kan? Ya. Apa ini? Terima kasih ya tentunya. Wah, terima kasih Pak Adi atas materi yang dibawakan.